Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are fine and healthy. May Allah bless us again. Bersama saya, belajar bahasa Inggris. Dan kali ini, our topic is about Okay, are you ready? Let's check it out. Baiklah anak-anakku sekalian, our topic today is about noun. Okay, what is noun? Okay, before we go to the topic, we should know that jadi diharapkan setelah belajar materi ini kalian sudah mampu mengidentifikasi, membedakan, menjelaskan, dan mengkategorikan perbedaan tipe-tipe dari noun seperti noun itu kata benda, ya, kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Dan juga mampu menggunakan berbagai jenis noun dalam konteks yang sesuai. Okay, what is noun? Noun, as a form Latin nomen, literary name, is a word that functions as the name of specific object or set objects, such as living creatures, places, action, qualities, states of existence, or idea. Okay. Noun itu kalau didefinisikan dalam bahasa Latin itu namanya nomen, tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia noun adalah kata benda. Kata benda, sebuah kata yang fungsinya itu untuk memberikan nama kepada sebuah objek. Objek itu bisa merupakan manusia, ya, atau makhluk hidup, tempat, kejadian, ataupun sebuah ide, ya, bisa berupa benda mati ataupun benda hidup. Okay, nouns terbagi menjadi dua. There are proper noun and common noun. What is proper noun? Proper noun is specific name of people, place, or etc. and always begin with capital letters. Kalau proper noun itu digunakan untuk benda-benda yang khusus, ya, khusus, baik itu nama tempat ataupun nama benda, dan harus selalu diawali dengan huruf besar. Oke, common nouns itu contohnya benda-benda yang ada di sekitar kita, ya, a girl, a boy, a baby, a tablet, a rabbit, a river, a pen, a book, etc. Dalam menentukan jumlah atau banyaknya benda, ada dua, ada countable noun dan uncountable noun. Apa itu countable noun? Countable noun itu adalah benda-benda yang secara physically bisa dihitung dengan angka, dengan jumlah, ya. Jewelries, jewelry, ada 1, ada 2, ada 3. Books, house, a car, for example, ya. Jadi bendanya bisa lebih dari 1, ya, bisa dihitung jumlahnya lebih dari 1. Untuk uncountable noun, ini terdiri dari benda-benda yang berupa cairan, ada juga benda-benda yang berupa bubuk, powder, kemudian juga ada benda yang contohnya seperti water, ya, water tidak bisa dihitung, bagaimana cara menghitung air. Kemudian milk, susu, kemudian juga sugar, gula, rice, nasi, beras, and then hairs, nah, rambut. Gimana caranya hitung rambut? Ya, walaupun ada hitungan sehelai, tapi tidak common
tidak biasa karena rambut itu tidak mungkin cuma satu, tapi juga adalah kumpulan, ya. Oke, untuk common noun, membedakan common noun itu dari jumlahnya. Nah, berarti ada dua bentuk, ada singular and ada plural. Oke, what is singular? Oke, singular number show only one. Berarti cuma satu, ada bendanya cuma satu. And using the article a and an, ya, menggunakan artikelnya ada a dan juga ada an. Nah, untuk benda yang diawali dengan huruf mati or consonant like B, C, D, M, F, L, nah, itu diawali dengan huruf mati, maka singularnya itu menggunakan artikel e. Sementara untuk benda-benda yang diawali, kata benda yang diawali dengan huruf vowels atau huruf hidup seperti A, O, I, U, ya, A, I, U, E, O, ya, vokal dalam bahasa Indonesia, maka artikelnya menggunakan an. Plural number menentukan bahwa bendanya lebih dari satu. Nah, bendanya lebih dari satu bisa orang, bisa hewan, bisa benda atau tempat. Nah, kucing, kalau kucingnya dua, jadi bunyinya cats. Kalau bunganya ada banyak, berarti bunyinya flowers. Nah, kalau orang lebih dari satu, itu disebutnya people. Oke. Berikut adalah contoh perubahan dari singular dan plural. Bird, seekor burung jadi birds. Rose, seekor bunga mawar jadi roses. Box jadi boxes. Class jadi classes. Brush jadi brushes. Echo jadi echoes. Cargo jadi cargoes. Mango jadi mangoes. Nah, dalam aturan perubahan dari singular ke plural, maka kata bendanya harus ditambah akhiran s atau is. Ya, jadi semua benda yang lebih dari satu bentuknya maka harus ditambah dengan s. Kecuali untuk kata benda yang diakhiri dengan huruf x, s, h, o, y, maka harus ditambah dengan is. Ada beberapa benda yang dihitungnya itu selalu menjadi benda yang plural, ya, tidak boleh dianggap singular. Nah, contohnya ada dalam pakaian, pajamas. Pajamas ini dihitungnya dua karena baju tidur itu dihitungnya itu adalah setelan. Pants, pants itu celana. Kenapa dihitungnya dua? Karena kakinya dua. Short, celana pendek juga begitu. Kemudian spectacles, spectacles itu kacamata. Kan nggak mungkin kacamata matanya cuma sebelah. Kemudian ada juga perlengkapan, ya, peralatan seperti scissors. Nah, scissors itu kan mata jarumnya ada dua, mata pisaunya. Makanya dia dihitungnya sebagai benda yang jamak. Ya. Clippers, nah, clippers itu alat penjepit. Ya kan nggak mungkin kalau satu bisa menjepit. Kemudian ada binocular. Binocular itu teropong. Teropong berarti kacanya ada dua. Belongings. Belonging itu barang milik. Barang miliknya mungkin cuma tidak cuma benda yang bisa dihitung, tapi juga benda yang tidak bisa dihitung. Makanya dibilangnya sebagai plural. Goods dan expense. Biaya-biaya. Benda yang selalu dianggap satu walaupun kata bendanya diakhiri dengan huruf s atau is. Ya, contoh dalam penyakit ada mumps. Mumps itu adalah bengkak, ya, kemerah-merahan, mumps. Ya, nah itu
dihitungnya walaupun cuma sebelah bengkaknya dihitungnya adalah satu, walaupun dua tetap aja dihitungnya satu. Measles itu bercak, bintik-bintik. Ya, bintik-bintik kan nggak mungkin satu, nongolnya nggak mungkin sendiri, pasti secara bersamaan. Diabetes itu adalah dalam bahasa Indonesianya itu kita kenal dengan penyakit kencing manis ya, diabetes. Kemudian rabies. Nah, rabies ini penyakit yang disebabkan oleh hewan ya, seperti anjing. Nah. Kemudian kalau untuk di permainan ada billiard. Ya, billiard ini kan banyak bolanya, tapi dihitungnya tetap satu. Darts itu seperti panahan yang dilempar ya. Kemudian cards, kartu. Nah, kan kartu nggak mungkin satu mainnya. Checkers and aerobics ya. Kemudian untuk benda yang lain ada news, berita itu ditulisnya menggunakan akhiran s, tapi dihitung sebagai benda yang singular. Kemudian ada benda-benda yang bisa dihitung secara plural ataupun singular. Jadi walaupun dia satu tetap pakai S, walaupun dia lebih dari satu berarti menggunakan S ya. Maknanya bisa menjadi plural dan singular, tapi tulisannya tetap harus menggunakan S. Contohnya means, makna. Series, quarters itu seperempat. Crossroads itu penyeberangan jalan. Headquarters itu artinya base ya, induk ya, kantor induk. Headquarters itu pusat. Gallows. Nah, kemudian ada benda juga yang tidak memiliki bentuk plural, selalu dianggapnya sebuah kata benda yang singular ya. Contohnya furniture itu bisa banyak, bisa juga menjadi satu set ya. Kemudian knowledge, ilmu pengetahuan. Luggage itu adalah tumpukan barang-barang. Scenery, pemandangan. Rice, nasi. Information, informasi itu kan nggak kelihatan juga bentuknya, abstrak. Advice, nasihat. Equipment, perlengkapan. Framework itu masalah pokok, framework atau topik. Milk, susu. Traffic, lalu lintas. Homework, PR. Meat, daging. Oil, minyak. Sugar, gula. Nah, ini selalu dihitung menjadi benda yang singular walaupun secara fisik bentuknya atau jumlahnya mungkin lebih dari satu. Ini ada beberapa benda yang tidak memiliki bentuk plural, tapi dia selalu memang fisiknya secara nyata adalah plural ya. Contohnya cattle itu anaknya sapi itu cattle ya, dianggapnya itu sekumpulan anak sapi itu cattle. Polisi itu kan banyak. Nah, dihitungnya itu walaupun plural tetap ya. People, orang-orang. Militer. Poultry itu unggas. Gentry itu sekumpulan laki-laki. Kemudian benda yang tidak memiliki bentuk singular atau plural ya. Jadi walaupun dia singular maupun plural tulisannya tetap seperti itu. Contohnya sheep, domba. Deer, rusa. Salmon, ikan salmon gitu ya. Aircraft itu penerbangan. Japanese, orang Cina, orang Jepang. Swiss, itu nama negara Swiss. Grouse and throat itu ikan throat.
Oke. Nah, kita juga mengenal adanya collective noun. What is collective noun? Collective noun itu adalah sekumpulan benda atau orang atau hewan yang dijadikan menjadi satu grup. Ya. Contohnya, kalau cuma namanya akan berbeda-beda ketika menjadi kolektif. Contohnya untuk ikan, ya, sekumpulan ikan itu dalam bahasa Inggrisnya a school of fish. Nah, kemudian untuk bunga jika dirangkai menjadi satu, ya bisa berbagai macam bunga, itu menjadi a bouquet of flowers. Untuk lebah, nah, sekumpulan lebah itu disebutnya a swarm of bees. Ada juga collective noun yang bagiannya diperkecil. Contohnya dari roti menjadi a slice of bread, potongan roti. Tadinya besar jadi kecil. Kemudian begitu juga dengan cake, kue. Ketika dipotong menjadi a piece of cake. Masih banyak lagi collective noun yang lain. For example, pile of report, crowd of people, board of directors, gang of laborers, prisoners, thieves, collection of stamps, pictures, coins, fleet of cars or ship, row of shop, houses, library of books, cloud of dust. Dan beberapa benda yang tergolong menjadi uncountable noun atau benda yang tidak bisa dihitung. Nah, kadang-kadang bingung ngitungnya pakai apa. Nah, kita menggunakan measurement atau measure word, ya, kata yang digunakan sebagai ukuran atau takaran, ya, berbagai jenis takaran, ya, dan digunakan untuk bisa digunakan untuk beberapa benda. Contohnya, a bag of flour, sekantung tepung, bisa beras, bisa gold dust, ya, bisa gandum, a bar of chocolate, a bottle of coke, a bowl of cereal, a box of cereal. Ya, a box itu sekotak, a bowl itu semangkuk, ya. A can of cream, a can itu kaleng, a carton of ice cream, satu karton es krim, a cup of hot chocolate, secangkir coklat panas, a drop of blood, ya, setetes darah, a glass of beer, segelas bir, a grain of rice, a grain itu artinya semangkuk kecil, an item of clothing, sepotong pakaian, a jar of honey, setoples selai, a piece of advice, ya, sepotong nasihat, a roll of paper, segulung kertas, a slice of bread, sepotong roti, a spoonful of sugar, satu sendok sugar, gula, a tablespoon of butter, satu sendok makan mentega. Jadi kalau satu sendok kecil a spoon, ya, spoon, tapi kalau sendok makan a tablespoon. A teaspoon, nah ini lebih kecil lagi, ya, satu sendok teh, cinnamon. A salt, ya, boleh juga. A tube of glue, satu tube itu adalah seperti odol, ya, toothpaste, a tube of toothpaste. Okay, well class, I think the materials is understood, ya, could be understood, bisa dipahami, dan saya harap bisa diaplikasikan dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Well, student, have you get it?
Sudah bisa dipahami? I hope you are understand about the topic today and apply it in the daily life. Saya berharap kalian sudah bisa memahami materi hari ini dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Keep safe, keep healthy, and keep spirit. See you in the next topic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.